Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku untuk menjelaskan SPT orang pribadi 1770. Yang pertama, aku akan jelaskan pengertiannya. SPT 1770 adalah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau biasa kita sebut PPh. Orang pribadi yang digunakan oleh wajib pajak, orang pribadi yang memiliki penghasilan berupa gaji, pensiun, honorarium, dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun pajak. Pengertiannya sederhana. Ini adalah laporan tahunan yang wajib diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak penghasilan Anda. Langkah-langkah penyusunan SPT 1770. Pertama, kalian bisa kumpulkan data. Kumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menghitung penghasilan dan pengeluaran Anda sepanjang tahun pajak. Dokumen ini meliputi formulir 1721 strip A1, bukti potongan PPh pasal 21 dari pemberi kerja. Ini berisi rincian penghasilan bruto, potongan PPh pasal 21 dan iuran pensiun. Lalu, bukti potong PPh pasal 4 dalam kurung 2, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Jika Anda memiliki penghasilan lain selain gaji, seperti bunga deposito, dividen, royalti, atau penghasilan dari usaha sampingan yang dikenakan pajak penghasilan. Lalu, bukti pengeluaran yang dapat dikurangkan. Jika Anda memiliki pengeluaran yang dapat dikurangkan, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan zakat, kumpulkan bukti-buktinya. Perlu diingat bahwa ada batasan dan ketentuan tertentu untuk pengurangan ini. Dan yang terakhir, NPWP, nomor pajak wajib pajak Anda. Lalu kita balik lagi ke langkah yang kedua, hitung penghasilan bruto. Jumlahkan seluruh penghasilan Anda dari berbagai sumber sepanjang tahun pajak. Yang ketiga, hitung penghasilan neto. Kurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diizinkan secara fiskal. Biaya ini bisa berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan zakat dengan memperhatikan batasan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hitung PPh terutang. Hitung pajak penghasilan terutang yang berdasarkan penghasilan neto Anda menggunakan PPh yang berlaku. Tarif ini bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Anda dapat menggunakan tabel tarif pajak yang diterbitkan oleh DJP. Yang kelima, hitung pajak yang sudah dibayar. Jumlahkan seluruh pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dibayar sepanjang tahun pajak dalam kurung dari formulir 1721 strip 21 dan bukti potong lainnya. Yang keenam, hitung pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Kurangi pajak yang sudah dibayar dari pajak yang terutang. Jika hasilnya positif, berarti Anda masih harus membayar pajak. Jika hasilnya negatif, berarti Anda kelebihan bayar dan berhak atas pengembalian pajak. Yang ketujuh, isi formulir SPT 1770. Isi formulir SPT 1770 secara lengkap dan akurat dengan data yang telah Anda hitung. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar ya, dan sesuai dengan dokumen pendukung. Yang kedelapan, lampirkan dokumen pendukung. Lampirkan semua dokumen pendukung yang telah Anda kumpulkan ke dalam SPT 1770. Dan yang terakhir, ajukan SPT 1770 melalui beberapa cara yang disediakan oleh DJP, seperti secara online melalui e-filing atau secara langsung ke kantor pajak terdekat. Cara menghitung SPT 1770. Contoh ini sangat sederhana dan tidak mencakup semua kemungkinan. Untuk perhitungan yang akurat, selalu rujuk ke peraturan perpajakan terbaru dan konsultasikan dengan konsultan pajak jika diperlukan. Oke, misalnya penghasilan bruto 100 juta rupiah dan biaya jabatan 20
25% dari penghasilan bruto, maksimal 50 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Dan penghasilan neto 75 juta rupiah. PPh terutang berdasarkan tarif progresif, asumsikan 10 juta ya, sama dengan 10 juta. PPh pasal 21 yang sudah dipotong 8 juta rupiah dan pajak yang masih harus dibayar 2 juta rupiah. Lalu kita beralih ke SSP orang pribadi. Pengertian dari SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk orang pribadi, SSP digunakan untuk membayar berbagai jenis pajak. Yang paling umum adalah pajak penghasilan atau PPh, pasal 21 bagi karyawan, PPh pasal 17 bagi wajib pajak dengan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas, dan PPh pasal 25 pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Atau bisa juga pengertian lainnya adalah SSP orang pribadi adalah bukti pembayaran pajak penghasilan, PPh atau pajak lainnya yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kepada negara melalui bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk. SSP ini menjadi bukti sah bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Nomor SSP ini penting untuk pelaporan pajak dan sebagai bukti pendukung dalam berbagai keperluan administrasi perpajakan. Langkah-langkah menghitung dan membayar SSP orang pribadi. Langkah-langkahnya bergantung pada jenis pajak yang akan dibayar. Berikut ini gambaran dan detailnya akan berbeda tergantung jenis pajaknya. Pertama, identifikasi jenis pajak. Tentukan jenis pajak yang harus dibayar. PPh pasal 21, 17, 25 atau lainnya. Ini akan menentukan cara perhitungannya. Yang kedua, hitung pajak terutang. Ini adalah langkah paling krusial dan rumit. Cara perhitungannya berbeda-beda. Pertama, PPh pasal 21 dihitung oleh pemberi kerja berdasarkan penghasilan bruto karyawan dikurangi dengan berbagai potongan, penghasilan tidak kena pajak, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Rumus dan detailnya diatur dalam peraturan perpajakan. Lalu PPh pasal 17 dihitung berdasarkan penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas setelah dikurangi biaya-biaya yang diizinkan. Perhitungan lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan. Dan PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan setahun. Perhitungannya memerlukan perencanaan yang matang. Lalu kita balik lagi ke langkah yang ketiga, isi formulir SSP. Setelah menghitung pajak terutang, isi formulir SSP dengan benar dan lengkap. Informasi yang dibutuhkan meliputi nomor pokok wajib pajak, nomor wajib pajak, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, dan kode akun pajak. Langkah yang keempat, bayar pajak. Bayar pajak ke bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk DJP dengan menggunakan formulir SSP yang telah diisi. Lalu yang terakhir, simpan bukti pembayaran. Simpan SSP yang telah divalidasi oleh bank atau tempat pembayaran sebagai bukti pembayaran pajak. Lalu cara menghitung SSP. Perhitungan PPh pasal 25 sangat bergantung pada penghasilan dan perencanaan pajak. Tidak ada rumus tunggal, namun secara umum wajib pajak memperkirakan penghasilan kena pajaknya untuk setahun. Kemudian membagi jumlah pajak terutang tersebut menjadi beberapa angsuran, biasanya per bulan. Besarnya angsuran ini kemudian dibayarkan setiap bulan melalui SSP. Untuk perhitungan yang akurat, konsultasikan dengan konsultan pajak atau gunakan aplikasi perhitungan pajak yang terpercaya. Sekian, terima kasih.